Tawadul Ustaz, mau dimulai. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan materi kajian sirah kita. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini kita sudah berada di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufiknya bagi kita untuk bisa menyemarakkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya selama kita di bulan Ramadan besok nanti. Dan dengan ini kita menyadari juga ikhwatal iman bahwa mendapatkan kesempatan untuk hadir bertemu dengan bulan Ramadan adalah anugerah yang sangat besar. Adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin selama setahun ini berharap bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka untuk pergi mendahului kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan-kesempatan yang akan tiba, kesempatan-kesempatan yang datang ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bertaqarrub kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu apakah itu akan datang menyapa kita besok ini. Kita juga tidak pernah tahu jika kita bisa menuntaskannya, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan sirah kita, bahwa kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana orang-orang Quraisy berusaha dengan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika mereka melihat bahwa segala upaya yang mereka lakukan tidak bisa menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula bisa memalingkan umat manusia dari dakwah beliau. Ya, bahkan semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang masuk Islam, maka mereka menggunakan metode yang lain. Mereka mencoba untuk menego Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba menyampaikan kepada Rasulullah SAW beberapa penawaran-penawaran yang diharapkan dengan penawaran-penawaran itu akan membuat Nabi SAW mundur dari kegiatan dakwah beliau SAW. Di antaranya mereka mencoba menawarkan harta, menawarkan jabatan, menawarkan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tawaran-tawaran ini akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surut dari dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Utbah bin Rabi'ah ini salah satu tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy, dan dia ini dikenal orang yang paling cerdas, yang paling bijak, yang paling fasih berbicaranya, negosiator, ya, dan dia ini tubuhnya sangat besar dan dia mati pada perang Badar, ya, sebagai orang yang kafir. Ya, dia mati dalam perang Badar dalam keadaan kafir, laknatullah alaihi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Utbah ini sangat dihormati oleh kaumnya. Dan pada saat itu usianya sudah kurang lebih 80 tahunan. Ketika sedang nongkrong dengan orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW saat itu sedang sendirian di Masjidil Haram, sedang beribadah. Maka Utbah ini berkata kepada teman-temannya sesama kafir Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu fa a'rid 'alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fa nu'tiyahu ayyaha sya fa yakuffu 'anna." Maka kata Utbah, "Wahai teman-temanku, wahai saudara-saudaraku dari kalangan Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika saya menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya coba akan menawarkan beberapa hal yang mungkin bisa diterimanya.
Jika dia mau menerima itu, maka kita patungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Muhammad SAW, dan dia stop dari dakwahnya, stop dari menyakiti Tuhan-Tuhan kita dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, bala ya Abul Walid, baik, kita mau. Faqum ilaihi fakallimhu, coba bicaralah dengan beliau. Maka Utbah pun menemui Nabi SAW. Dia duduk di samping Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya ibna akhi, innaka minna haitsu qad alimta minas satah fil ashirah. Wahai keponakanku, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang sangat kami hormati. Nasabmu yang sangat bagus. Wal makani fin nasab, kedudukan nasab yang sangat dimuliakan. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Namun masalahnya engkau telah membawa masalah besar terhadap kaummu. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa 'ibta bihi alihatahum wa dinahum. Engkau telah memecah belah persatuan mereka. Engkau telah menganggap bodoh orang-orang cerdas dan bijak di antara mereka. Engkau telah menghina Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim. Dan dengan itu juga engkau mengkafirkan nenek moyang mereka. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Coba dengarkan beberapa penawaran yang ingin aku berikan. Kamu simak apa yang kami tawarkan. Mungkin kamu mau menerima apa yang kami tawarkan kepadamu. Maka Nabi SAW pun menjawab, qul ya Abul Walid, asma'. Sampaikan, silakan. Saya mau dengar, kata Nabi SAW. Maka dia mengatakan, wahai keponakanku, dengan santun. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini menego Nabi Muhammad SAW. Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ketika engkau menyampaikan semua dakwahmu ini, engkau mengharapkan harta supaya engkau menjadi orang kaya, maka kami akan kumpulkan semua harta yang kami miliki, maka engkau akan menjadi orang yang terkaya di antara kami. Dan jika engkau ingin mengharapkan kekuasaan, maka kami angkat engkau menjadi penguasa kami. Sehingga kami tidak akan mengambil suatu keputusan pun kecuali dengan ketetapan dan keputusanmu. Jika engkau mengharapkan apa yang engkau inginkan, wahai Muhammad, kemuliaan, jabatan, apapun itu kami akan berikan kepadamu. Dan andai kata yang kamu dengar, yang kamu lihat, ini adalah suatu masalah yang tidak bisa kamu tolak dari dirimu. Jadi dia beralih dari menawarkan hal-hal yang sifatnya materi kepada dia mencoba membelokkan dakwah Nabi Muhammad SAW ini seakan-akan itu adalah halusinasi Nabi SAW. Ini adalah halusinasimu yang datang kepadamu dan kamu tidak bisa menghilangkannya. Bayangan-bayangan yang datang, suara-suara yang kamu dengar, maka kami akan carikan pengobatan yang terbaik untuk mengobatimu. Kami akan kerahkan semua harta yang kami miliki sampai kamu sembuh. Maka Nabi SAW pun diam. Tidak banyak bicara. Setelah dia menyampaikan itu semuanya, kemudian Nabi SAW bertanya, Aqad faraqta ya Abul Walid? Apakah sudah selesai, wahai Abul Walid? Ya, sudah. Sudah saya sampaikan negosiasi saya. Fastami' minni. Maka izinkan. Saya yang akan bicara sekarang. Qala fa'al. Ya, saya mau dengarkan. Maka Nabi SAW pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmi ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Dibacakan oleh Nabi SAW surat Fussilat. Nabi SAW terus membacakannya. Beliau SAW menyampaikan, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Terus dibacakan oleh Nabi SAW, Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhiran fa aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita kabar gembira dan membawa peringatan, tapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Mereka berkata, hati kami berada di dalam tutupan, ada penutup yang menutupinya. Apa yang kamu seru kepada kami, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami pun beramal pula, kami pun bekerja. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Kemudian terus dibacakan oleh Nabi SAW, sampaikan kepada mereka Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa sama seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Satu, Maha Esa, Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Terus dibacakan. Utbah terdiam. Utbah speechless, tidak bisa bicara. Dia terdiam. Mulai duduk biasa, dia bersandar dengan kedua tangannya. Dia dengarkan sampai Nabi membacakan ayat yang mengandung perintah sujud di ayat ini. Kemudian Nabi SAW pun sujud. Setelah itu Nabi bertanya, "Qad sami'ta ya Abal Walid, ma sami'ta fa anta wa dha." Kamu sudah dengar apa yang saya sampaikan. Ini jawaban terhadap apa yang kamu tawarkan tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam Dalailun Nubuwah, dalam kitab Imam Al-Baihaqi, ketika Utbah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke ayat yang ke-13. Fa in a'radu فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Dan jika mereka berpaling, jika mereka tidak mau mendengarkan dakwahmu ini wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah peringatkan kamu dengan petir, seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Utbah berkeringat, ketakutan yang luar biasa. Dia berdiri dari tempat duduknya, dia menahan mulut Nabi Muhammad SAW. Hasbuka ya Muhammad. Jangan lanjutkan wahai Muhammad. Semua ini saudaramu, semua ini keluargamu. Mereka adalah Quraisy, keluargamu semuanya. Dia ketakutan yang luar biasa dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kekuatan ayat-ayat Al-Quran yang tidak dimiliki di dalam mukjizat yang lain selain Al-Quran. Tidak ada yang seperti Al-Quran di dalam kitab-kitab suci apapun di muka bumi. Betapa nikmatnya ketika kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Betapa sejuknya hati kita, diri kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seringkali dalam dialog, ketika dialog dengan non-muslim, Ana tidak hanya menyampaikan terjemahan dari ayat, namun Ana bacakan lafaz Arabnya. Ana bacakan lafaz Qur'annya. Karena kalamullah, ini kalamullah, bukan kalamul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Bukan ucapan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang sudah cukup banyak liputan-liputan, rekaman-rekaman singkat tentang bagaimana orang-orang non-muslim diperdengarkan bacaan Quran kepada mereka.
Sampai ada di antara mereka itu mendengarkan bacaan lantunan Quran padahal dia orang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak tahu ini dari apa dan siapa. Apa ini? Dia tidak tahu. Kemudian ketika dia masih, ini apa? Suara apa ini? The sound is from heaven. Suara ini dari surga, kata dia. Menangis dia. Mendengarkan bacaan, menangis dia. Hatinya tersentuh dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini kekuatan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun. Oleh karena itu, ikhwatal iman adalah sangat disayangkan jika kita jauh dari Al-Quranul Karim. Al-Imam Abul Hasan An-Nadawi rahimahullah, Syekh Abul Hasan An-Nadawi, beliau pernah menceritakan tentang peristiwa ini. Beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW dengan tenang mendengarkan semua tawaran-tawaran itu, dan Nabi kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bimbang dan ragu menolak tawaran itu. Dan tawaran ini bukanlah tawaran secara spesifik hanya kepada pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Bahkan tawaran ini juga ditujukan kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar menolak atas nama pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolak atas nama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Bahwa kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sampaikan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basirah, berdasarkan basirah dan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhenti berdakwah. Tidak akan berhenti untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Tidak akan berhenti untuk mengajak manusia beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berhenti walaupun dinego dengan harta, dinego dengan jabatan, dinego dengan apapun yang ada di muka bumi. Tidak akan berhenti karena itu. Berhentinya ketika Allah sudah memanggil kita. Berhentinya ketika sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Quraisy melihat bahwa tidak ada peluang dari negosiasi ini, maka mereka sudah tidak lagi menawarkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat Muhammad SAW. Maka antum, kita semua akan selalu melihat betapa banyaknya dari umat ini orang-orang yang ikhlas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa jalan ini tidak mudah. Mereka sadar bahwa jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan jalan yang terjal, penuh dengan ujian dan cobaan. Karena manusia yang paling besar ujiannya para nabi. Kemudian yang semakin serupa dan semakin serupa. Tapi ujian itu untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan. Maka ketika melihat bahwa seseorang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seprofesi dengan para nabi, menjadi pewaris-pewaris para nabi, menjadi pewaris Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kalamullah, menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang terbaik ucapannya melebihi mereka yang mengajak kepada Allah, melebihi mereka yang beramal saleh, melebihi mereka yang mengatakan aku adalah muslim, aku termasuk orang-orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia melebihi mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya melebihi yang mengajak kepada Allah? Jadi pertanyaan adalah istifham inkari. Allah bertanya,
bahwa tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang mereka-mereka yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Utbah mendengar apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berdiri. Balik dia ke teman-temannya. Maka teman-teman yang lain berkata melihat wajah Utbah yang berubah dari ketika dia pertama kali berdiri dan menemui Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, nahlifu billah, laqad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi alladhi dhahaba bih. Demi Allah, kata mereka, Abul Walid, Utbah telah menghampiri kita dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika dia berdiri dari kita. Kemudian Abul Walid, Utbah pun duduk bersama mereka. Dan mereka bertanya, ma wara'aki Abul Walid? Ada berita apa? Apa jawaban Muhammad? Kemudian Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah dia mengatakan, wara'i anni sami'tu qawlan. Saya telah mendengarkan ucapan. Wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Demi Allah saya tidak pernah mendengar ucapan seperti itu sebelumnya. Wa ma daraitu ma ahruddu alaih. Dan tidak tahu saya bagaimana saya menjawab ucapan-ucapan itu. Wallahi ma huwa bisy'ar wala bis-sihr wala bil kahanah. Demi Allah, itu bukan syair, bukan sastra. Itu bukan sihir. Itu bukan perdukunan. Ya ma'syara Quraisy, ati'uni waj'aluha bi. Wahai bangsa Quraisy, wahai teman-temanku, dengarkan aku. Dengarkan sekali ini ucapanku, kata dia. Ati'uni hadzal yaum wa'suni fima ba'da. Dengarkan apa yang saya sampaikan kepada kalian hari ini walaupun besok kalian tidak mau dengar. Khalu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi. Jangan ganggu Muhammad. Jangan ganggu dakwahnya. Fa'taziluh. Wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Demi Allah, semua apa yang saya dengar dari dia itu adalah suatu berita yang sangat hebat, suatu yang sangat dahsyat. Fa in tusibhul Arab faqad kufitumuhu bighairikum. Diamkan, jangan ganggu Muhammad, biarkan dia dakwah. Andai kata nanti dia berhadapan dengan bangsa Arab yang lain dan mereka bisa menangkap dan membunuh Muhammad, kita tidak tercampur tangan kita dengan darah Muhammad. Tidak bercampur darah kita dengan Muhammad. Wa in yadhhar 'alal Arab famulkuhu mulkukum. Dan sebaliknya, jika sampai dia berkuasa di atas seluruh bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian. Wa izzuhu izzukum. Kemuliaannya adalah kemuliaan kalian. Wa kuntum as'adan nasi bih. Dan kalian akan menjadi manusia paling bahagia. Karena Muhammad adalah Quraisy. Muhammad Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy yang lain pun berkata, Saharaka wallahi ya Abul Walid bilisani. Wahai Abul Walid, kamu sudah kena sihir dengan lisan Muhammad. Kemudian Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah mengatakan, hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya. Terserah kalian apa yang kalian lakukan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum perhatikan apa yang ditawarkan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan sesuatu yang sangat tidak sebanding dengan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Wahai Quraisy, jangan ganggu dakwahku. Buka jalanmu supaya aku bisa keluar ke tanah lapang dan aku menyampaikan dakwah ini. Supaya aku menolong yang lemah. Supaya aku menyelamatkan orang-orang yang terzalimi. Supaya aku mengembalikan kemanusiaan pada tempatnya. Aku memberikan akal kepada porsinya." Orang-orang Quraisy mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, menyampaikan kepada mereka, "Wahai Quraisy, berikan jalan kepada risalahku ini. Supaya dia lintas zaman. Karena risalah ini bukan untuk satu negeri saja. Bukan untuk Makkah. Tapi untuk seluruh alam. Bukan untuk satu masa.
tapi sampai akhir zaman. Tapi mereka mengatakan, lah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan mereka mengatakan, wahai Muhammad, kemari. Jika kamu menguasai kami, silahkan kami bersedia untuk jadi di bawah kekuasaanmu. Jika kamu menginginkan harta kami, silahkan kami berikan harta kami untukmu. Jika engkau menjadi tuan kami angkat engkau menjadi tuan kami. Ikhwatal iman. Dan sejarah telah mentertawakan Quraisy. Mereka mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar mereka menjadi penguasa dunia, menjadi pemimpin-pemimpin dunia, memberikan kepada mereka segala kunci perbendaharaan dunia, kekuasaan harta, kekuasaan ilmu, memberikan kepada mereka kekuasaan Kisra dan Kaisar. Namun sebagai gantinya mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaan sebuah kampung kecil yang diliputi gunungan yang ada di sekitarnya, yang tanah yang tandus dan kering, sangat tidak fair. Apa yang mereka tawarkan dengan apa yang ditawarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka sudah lagi gagal, tidak sanggup untuk hal ini, dan mereka sudah tidak lagi bisa memberikan ancaman-ancaman untuk menghentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencoba menegosiasi dengan konsep yang berbeda. Mereka mencoba meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan mukjizat-mukjizat yang tidak biasa, yang tidak wajar. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setelah tokoh-tokoh Quraisy ini menawarkan hal ini kepada Nabi SAW dan mereka tidak berhasil, mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, jika kamu tidak menerima apa yang kami tawarkan kepadamu, dan kamu kan tahu, wahai Muhammad, bahwa kita ini adalah bangsa yang paling miskin. Bukan cuma harta, air pun susah kita ini. Tidak ada hidup yang lebih susah ketimbang kita yang hidup di kota Mekah. Maka coba Tuhan yang telah mengutusmu ini, mintakan kepada dia supaya menyingkirkan gegunungan yang ada di sekitar Mekah ini, yang telah membuat sempit hidup kami, hidup kita ini. Dan supaya negeri kita ini dihamparkan dan dibuat subur supaya kita bisa bercocok tanam. Dan supaya dialirkan sungai-sungai di kota Mekah. Sebagaimana di negeri Syam dan Irak. Dan juga jangan lupa, coba bangunkan kembali nenek moyang kami. Terutama Qusay bin Kilab. Karena dia itu adalah seorang pemimpin yang jujur. Ketika Qusay dibangkitkan dan hidup lagi, kita akan bertanya kepadanya, apakah ucapanmu ini benar atau tidak? Jika Qusay nanti yang sudah kamu bangkitkan lagi dari kuburnya ini membenarkan apa yang kamu sampaikan, maka kami akan percaya kepadamu. Dan kami akan mengakui kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma bihadza bu'itsu ilaikum." Aku diutus oleh Allah tidak dengan ini. Allah tidak mengutusku dengan ini. Innama ji'tukum minallahi bima ba'atsani bih. Aku hanya menyampaikan risalah yang aku bawa, yang Allah berikan kepadaku kepada kalian. Wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Semua yang aku terima telah aku sampaikan kepada kalian. Fa in taqbaluhu fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Jika engkau terima risalah yang aku sampaikan ini, itulah jatah kekuasaan kalian, kehebatan kalian, kemuliaan kalian, dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah. Kalau kalian menolak apa yang aku sampaikan ini, aku sabar. Aku terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Sampai Allah mengambil keputusan antara kita dan kalian, kami dan Anda. Maka mereka pun menjawab, jika kamu tidak mau merespon permintaan kami ini, sudah deh, mintalah untuk kepentingan kamu sendiri saja, wahai Muhammad.
Minta untuk kepentingan dirimu sendiri. Coba deh, minta kepada Tuhanmu supaya mengirim satu malaikat saja. Malaikat ini akan membenarkan apa yang engkau ucapkan. Dan biarlah malaikat itu berdialog dengan kami. Dan juga cobalah kamu minta untuk dirimu sendiri. Supaya kamu punya istana, punya harta yang banyak, punya emas dan perak. Sehingga kita melihat bahwa engkau yang adalah orang yang berkecukupan, punya harta. Sedangkan kenyataannya kamu tidak seperti itu. Di pasar kamu juga di pasar. Kerja dagang kamu juga dagang. Apa yang menyebabkan kamu lebih dari kita semuanya? Sehingga jika apa yang kami minta ini dituruti oleh kamu dengan adanya malaikat yang datang dan membenarkanmu, kami mengetahui kelebihanmu terhadap kami semuanya. Kedudukanmu di hadapan Tuhanmu. Bahwa kamu benar-benar Rasul sebagaimana yang kamu katakan. Maka Nabi SAW pun menjawab apa yang mereka sampaikan. Ma'ana bifa'il. Wa ma'ana billadhi yas'alu rabbahu hadha. Saya tidak bisa melakukan itu. Dan aku tidak pantas meminta kepada Tuhanku dengan permintaan seperti itu. Wa ma bu'itsu ilaikum bihadza. Dan aku tidak diutus kepada kalian dengan ini. Walakinnallaha ba'atsani basyiran wa nadhira. Namun Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Jika engkau menerima apa yang aku sampaikan, maka itulah jatah kalian di dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah. Jika kamu menolak, saya sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Sampai Allah yang mengambil keputusan antara saya dan kalian. Maka mereka pun kesal dengan jawaban Nabi Muhammad SAW karena ini diminta nggak direspon, itu nggak direspon oleh Nabi SAW. Kalau begitu sudah turunkan azab deh Muhammad, turunkan azab, potongkan langit biar menimpa kami semuanya, sebagaimana pengakuan Tuhanmu kepada kami. Karena kami sudah tidak mau beriman. Ya, kami tidak mau beriman kepada Muhammad kecuali kamu bisa melakukan hal tersebut. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika ilallah. In syaa'a an yaf'alahu bikum fa'al." Keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, pasti terjadi. Maka mereka pun negosiasi, mencoba lagi mengolok Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu sudah tahu bahwa kami akan menemuimu, menanyakanmu pertanyaan-pertanyaan ini, mengajukan permintaan-permintaan ini kepadamu? Bukankah Tuhanmu sudah tahu terlebih dahulu? Mestinya Tuhanmu sudah memberitahu kepadamu sebelum kami datang kepadamu, wahai Muhammad, dan memberitahu kamu jawaban-jawaban yang dengannya kamu menjawab kami. Dan menyampaikan kepadamu apa yang akan dia perbuat terhadap kami jika kami menolaknya." Dan juga mereka pun mengatakan, "Kami ini tahu, wahai Muhammad, kalau tidak salah berita yang sudah sampai kepada kami, engkau ini belajar agama dari orang Yamamah itu, dari Najd, yang dia disebut dengan nama Ar-Rahman." Ya. Kepada. Kemudian mereka pun mengatakan, "Sudah wahai Muhammad, kami tidak akan pernah diam sampai engkau yang binasa atau kami yang binasa." Dan juga salah seorang di antara mereka mengatakan, "Kita nyembah malaikat kok. Malaikat itu kan bukankah malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala." Dan juga ada di antara mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai Allah beserta rombongan malaikat datang untuk menunjukkan kebenaran." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka menyampaikan semua yang mereka ucapkan itu, Nabi SAW pun berdiri. Pergi meninggalkan mereka. Maka dia disusul oleh sepupunya yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu Mughirah al-Makhzumi. Abdullah
ibnu Abi Umayyah ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini sepupu Nabi SAW karena ibunya adalah bibinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Ya, saudara ayah Nabi Muhammad SAW, ibu dari Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dia berkata, sepupu Nabi Muhammad SAW sendiri, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, kaummu ini telah menawarkan apa yang mereka tawarkan dan tidak ada satupun yang kamu terima. Mereka tanya untuk diri mereka hal-hal terkait tentang kepentingan diri mereka sendiri. Tujuannya supaya mereka tahu kedudukanmu di depan Tuhanmu dan kamu tidak menjawab. Sudah, dan kemudian mereka menawarkan kepadamu, minta kepadamu agar kamu minta kepada Tuhanmu hal-hal untuk kepentingan dirimu sendiri. Yang dengan itu mereka mengetahui kelebihanmu di antara mereka dan kedudukanmu di hadapan Tuhan. Itu pun tidak kamu respon. Dan kemudian mereka lagi minta kepadamu, segerakan azab. Pun tidak kamu respon. Wahai Muhammad, ini sepupunya Nabi Muhammad SAW sendiri. Demi Allah, aku tidak akan beriman kepadamu sampai kamu punya tangga ke langit. Kemudian kamu naik ke atas tangga itu. Dan aku akan melihat kamu bawa apa dari langit. Ya, kamu pulang bawa kitab suci yang kamu baca. Dan juga kamu membawa 4 orang saksi dari 4 orang malaikat yang menyaksikan kebenaranmu. Kebenaran risalah yang kamu bawa. Andai kata engkau melakukan apa yang saya minta, wahai Muhammad, mungkin saya akan membenarkan. Kemudian dia pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW begitu saja. Rasulullah SAW pulang dengan penuh kesedihan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena begitu keinginan beliau agar umatnya dan kaumnya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat begitu beraninya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaumnya kepada Islam, berbicara kepada mereka, menyampaikan kepada mereka. Maka berkatalah kepada beliau Zam'ah ibn al-Aswad, An-Nadhr ibn al-Harith, Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth, Ubay bin Khalaf, Al-As bin Wa'il. Mereka semua berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, andai kata engkau tidak sendirian, wahai Muhammad. Andai kata engkau bersama seorang malaikat yang juga berbicara dengan kami, maka kami pun akan membenarkanmu, wahai Muhammad. Maka omongan mereka ini pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Di dalam surat Al-An'am ayat 8 dan 9. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan bersama Muhammad seorang malaikat? Andai kata diturunkan, maka Allah menjawab, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Andai kata malaikat kami turunkan, selesai urusannya, beres mereka. Tidak ada masa penundaan bagi mereka. Mereka pasti semua binasa. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Andai kata kami jadikan seorang malaikat sebagai rasul, maka kami akan rupakan wujud malaikat itu menjadi seorang manusia dan kami akan pakaikan kepada malaikat itu pakaian yang sama seperti pakaian mereka. Ibnu Ishaq kemudian menyampaikan selanjutnya, ketika kaum yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk menghilangkan gegunungan yang ada di kota Makkah, untuk melancarkan tanah, menumbuhkan sungai-sungai, memunculkan sungai-sungai, membangkitkan nenek moyang mereka yang sudah mati, Allah turunkan surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Andai kata Al-Quran yang dengannya gunung-gunung itu bisa disingkirkan, bumi itu bisa didekatkan, yang mati sudah bisa diajak bicara. Tapi katakan,
bahwa urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, mintalah untuk kepentinganmu sendiri, wahai Muhammad. Kebun-kebun, istana-istana, harta-harta, dan juga malaikat yang turun membenarkan dirimu, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Furqan ayat 7 sampai ayat 10. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilaihi kanzun aw takun lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Allah SWT menjawab dengan firman-Nya dalam surat Al-Furqan. Mereka bertanya, mereka berkata, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am?" Kenapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar? Kenapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat sehingga memberikan peringatan bersamanya? Atau diturunkan baginya harta yang banyak? Atau dia memiliki kebun yang dengannya dia memakan dari kebun itu? Dan orang-orang zalim, orang-orang kafir itu pun berkata, kalian ini hanya mengikuti seseorang yang kena sihir. Perhatikan bagaimana mereka memberikan perumpamaan-perumpamaan dan mereka tersesat akibat itu. Dan mereka tidak menemukan jalan yang benar. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, maha banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan yang lebih baik, yang akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari itu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan akan menjadikan untukmu istana-istana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali mereka juga mengkonsumsi makanan. Mereka juga berjalan di pasar-pasar. Dan sesungguhnya kami jadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian. Allah jadikan adanya manusia yang beriman dan tidak beriman itu adalah ujian dari Allah. Adanya nabi, adanya umat yang beriman dan tidak beriman, adanya dakwah, dai dan yang sebagainya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian mau bersabar dengan ujian-ujian ini? Wa kana rabbuka basira. Dan Tuhanmu Maha melihat. Ikhwatal iman, dijelaskan oleh para ulama, ai ja'altu ba'dakum li ba'din bala'an litasbiru. Aku jadikan sebagian kalian itu ujian bagi sebagian yang lainnya supaya kalian bersabar. Jika aku berkehendak, aku bisa menjadikan dunia ini semuanya untuk utusan-utusanku, untuk rasul-rasulku. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. Tapi Allah jadikan seperti ini sebagai bentuk ujian untuk seluruh umat manusia. Dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Umayyah, sepupu Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan seperti itu, dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 90-93. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Di surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Mereka berkata, kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengalirkan bagi kami sungai-sungai, atau kamu memiliki kebun kurma, kebun anggur, dan engkau mengalirkan sungai-sungai di antaranya dengan sungai-sungai yang sangat deras. Atau engkau turunkan langit ini, kamu jatuhkan azab sebagaimana klaim kamu, sebagaimana anggapan kamu. Atau engkau mendatangkan Allah dan para malaikatnya datang kepada kami. Atau engkau memiliki rumah yang mewah dari mutiara yang indah, dan kamu bisa naik ke langit, dan kami tidak akan percaya dengan naikmu ke langit sampai kamu datang turun dengan membawa sebuah kitab yang kami bisa membacanya. Katakan wahai Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku, aku tidak lain adalah seorang manusia dan rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh seseorang dari kota Yamamah, dari negeri Yamamah yang disebut dengan Ar-Rahman. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya di surat Ar-Ra'd ayat 20, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Kadzalik, demikianlah kami utus engkau wahai Muhammad kepada suatu umat yang telah berlalu sebelumnya, umat-umat terdahulu, agar engkau membacakan kepada mereka apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Mereka kafir kepada Allah. Katakan, qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dialah Tuhanku, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali dan bertaubat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita pahami, kenapa tidak dijawab semua permintaan? Kenapa tidak direspon Allah tidak menurunkan azab, Allah tidak menurunkan malaikat, Allah tidak melakukan ini dan itu. Kenapa demikian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim, bahwa penduduk kota Mekah bertanya, meminta kepada Nabi SAW agar menjadikan bukit Safa itu dibuat menjadi emas, dan agar gunung-gunung itu disingkirkan jauh dari kota Mekah sehingga mereka bisa bercocok tanam. Maka Nabi SAW menjawab, in syi'ta an tastani bihim wa in syi'ta an tu'tiyahum alladhi sa'al. Maka ketika Nabi menyampaikan hal itu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, jika engkau mau wahai Muhammad, kamu menunggu mereka sampai mereka beriman. Jika kamu mau wahai Muhammad, aku akan ikuti apa yang mereka mau. Aku akan rubah bukit Safa menjadi emas. Fa in kafaru uhliku kama ahlaktu man qablahum. Namun ketika aku ikuti apa yang mereka mau dan mereka kafir, tidak beriman, tetap tidak beriman, aku akan binasakan mereka sebagaimana aku binasakan umat sebelum mereka. La bal asta'ni bihim. Maka Nabi menjawab, ya Allah, aku sabar menanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsirah. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan tanda-tanda kebesaran kami, kecuali karena didustakannya tanda-tanda yang seperti itu bagi umat-umat terdahulu. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud onta betina yang sebagai bukti dan hujjah. Imam Ibnu Katsir menyampaikan di antara hikmah yang Allah tetapkan dan rahmat yang besar yang Allah berikan, Allah tidak menyambut, tidak merespon apa yang mereka minta. Karena Allah Maha tahu bahwa mereka tidak akan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala Allah Maha tahu mereka tidak akan beriman. Jika diturunkan oleh Allah, maka artinya adalah azab bagi mereka.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyambut mereka, tidak merespon permintaan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena mereka pada hakikatnya bukanlah meminta sebagai sebuah bukti untuk membenarkan dakwah. Namun mereka ini menyampaikan semua itu sebagai bentuk olok-olokan dan pembangkangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa andai kata pun semua yang mereka minta diberi, mereka tetap di dalam kesesatan mereka dan tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 109 sampai 109 sampai 111, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah. Jika engkau mendatangkan tanda kebesarannya, kami akan beriman kepadamu. Kami akan beriman dengannya. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran itu adanya di sisi Allah. Dan kamu tidak pernah tahu wahai Muhammad, bahwa jika tanda-tanda itu datang, mereka tidak akan beriman. Kami balik hati mereka dan pandangan mereka. Sebagaimana pertama kali mereka tidak beriman. Dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Mereka gelap, buta di dalam kesesatannya. Dan andai kata kami turunkan kepada mereka malaikat dan andai kata pun orang-orang yang mati kami bangkitkan berbicara kepada mereka. Kami kumpulkan segala sesuatu. Maka liyu'minu illa an yasha Allah. Mereka tidak akan beriman kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun. Namun mayoritas mereka jahil, bodoh, tidak tahu. Ikhwatal iman, juga Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 7, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin." Andai kata kami turunkan kepadamu sebuah kitab dalam satu buku yang langsung turun kepadamu, yang mereka sentuh kitab itu, mereka orang-orang kafir itu akan mengatakan ini sihir yang datang. Mereka tidak akan beriman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Bijaksana, tidak merespon, tidak memberikan apa yang mereka minta. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum ketika mereka minta satu tanda dan mereka tidak beriman dengan tanda yang Allah turunkan, maka Allah akan binasakan mereka. Seperti Allah binasakan kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan yang lainnya. Allah telah tegaskan akan hal itu. Dan andai kata Quraisy pun demikian meminta dan kemudian diberi oleh Allah, namun mereka tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dari umat ini diselamatkan untuk dibinasakan secara keseluruhan. Kenapa kita tidak mengalami sebagaimana nabi-nabi sebelumnya? Karena Nabi Muhammad SAW tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim meriwayatkan ketika Nabi SAW diminta, "Ya Rasulullah, doakanlah kebinasaan untuk orang-orang musyrik." Maka Nabi SAW menjawab, "Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan." Aku tidak diutus untuk mendoakan kebinasaan atau melaknat suatu kaum. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim, Ibnu Abbas berkata, Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mereka meminta, "Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar menjadikan bumi ini tanah bukit Sofa sebagai emas. Jika menjadi emas, kami akan mengikutimu dan kami akan mengakui kebenaranmu." Maka Nabi SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Jibril pun datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Jibril berkata, "In syi'ta asbahat lahum hadhihi as-safa dhahaban. Faman kafara minhum ba'da dhalik 'adzabtuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin."
Jika engkau mau wahai Muhammad, aku akan jadikan bukit Safa sebagai emas. Namun siapa yang kafir sesudah itu di antara mereka, aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang tidak pernah aku turunkan kepada seorang pun di alam semesta ini. Wa in syi'ta fatahna lahum abwabat taubah. Atau sebaliknya, jika kamu mau, kami akan bukakan untukmu pintu-pintu untuk mereka, pintu-pintu taubat. Maka Nabi SAW menjawab, Ya Rabbi, la, bal iftah lahum abwabat taubah. Ya Allah, jangan jadikan sofa ini sebagai emas. Namun sebaliknya, bukakan pintu-pintu taubat untuk mereka. Dan ikhwatal iman, jika kita mau tafakkur, tadabbur, dan memikirkan, maka mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Cukup para nabi dengan mukjizatnya sendiri-sendiri dan kita hanya membaca ceritanya. Namun Nabi kita Muhammad SAW setiap saat saat ini pun kita merasakan kehebatan mukjizat Al-Quran. Kita merasakan akan nikmatnya. Ayat-ayat yang diulang, yang dibaca dan kita merasakan nikmatnya. Kita merasakan tentramannya. Kita melihat kebenarannya. Dan itu adalah mukjizat terbesar. Al-Quranul Karim. Yang bisa dipegang, dirasakan, dinikmati oleh setiap person dari umat Muhammad SAW. Tidak ada mukjizat yang lebih hebat melebihi Al-Quran. Kalamullah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini seperti biasa kita masuki ke sesi kedua ya. Ini sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul Siti Aisyah radhiyallahu anha orang yang mengingkari mi'rajnya Rasulullah SAW? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Adalah sebuah kebodohan mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menolak mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebodohan mengatakan bahwa mi'raj tidak pernah disebut di dalam kitab-kitab para ulama. Itu adalah kebodohan. Kebodohan dan kebodohan. Karena apa? Coba antum lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Ayat 1-18. Demi bintang ketika terbenam, Muhammad temanmu ini tidaklah tersesat dan tidak pula keliru. Dia tidaklah berucap Al-Quran dari kemauan hawa nafsunya. Apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang aslinya. Sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia Muhammad SAW sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hamba Allah SWT apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini telah menyebutkan kepada kita tentang ayat-ayat Mi'raj. Ya. Kalau misalnya Isra disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi dalam surat Al-Isra, Mi'raj ini adalah di awal-awal surat An-Najm. Ya. Ini satu. Kedua, mustahil Ummul Mukminin Aisyah menolak sesuatu yang hak, yang benar, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengingkari
bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah bukan mengingkari Mi'raj. Ya, mengingkari orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj. Bagaimana mereka mengingkari ayat-ayat ini di dalam surat An-Najm, ya, yang Allah menyebutkan di sisi surga ma'wa, ya, di Sidratil Muntaha, ya, di sisinya ada surga ma'wa dan seterusnya. Bagaimana mereka para kiai-kiai itu membantah ayat-ayat ini, ya. Jangan sampai karena terbawa hawa nafsu untuk meyakini akidah untuk mempertahankan akidah yang batil dan sesat, bahwa Allah bersemayam di atas arsy dan Allah Maha Tinggi, kemudian membawa-bawa omongan atas nama Ummul Mukminin Aisyah ataupun yang lainnya. Ini batil, ya. Adapun ketika misalnya apakah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya? Kalau ada orang Muslim dengan mencoba dengan akalnya dengan mengatakan bahwa itu dengan rohnya saja, tidak dengan jasadnya, kita katakan kalau benar Nabi Muhammad SAW Mi'raj dengan jasadnya, dengan rohnya saja tanpa jasad, maka orang kafir Quraisy pada saat itu tidak akan heboh untuk mendustakan anggapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka pakai heboh-heboh untuk menolak? Jadi jasad kamu di tempat tidur Nabi Muhammad. Rohmu kamu saja yang berangkat ke Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik. Oh, saya bisa lebih jauh, kata Abu Jahal. Abu Jahal akan mengatakan, saya akan lebih jauh. Ya, tapi karena Nabi Muhammad SAW mengklaim bahwa beliau dengan roh dan jasadnya, itu yang menjadi heboh buat mereka. Pahami ikhwatal iman, bahwa semakin hari, semakin banyak orang-orang jahil yang dominan, yang muncul di media, dan kita harus waspada akan hal-hal tersebut. Allahul musta'an. Allahumma musta'an. Betul, Ustaz. Ini jebakan-jebakan yang bisa menggeser tauhid kita ya. Yang sangat tidak terasa gitu ya. Apalagi di media itu sangat smooth banget itu ya penyesatannya. Mengerikan. Allahu Akbar. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand, Khi Muhammad Nugraha, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu sehat dan selalu dalam kesabaran serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Barakallahu Ustaz, terkait tema kajian pada malam ini tentunya saya tadi sempat membaca kolom chat itu agak sedikit emosi, Ustaz. Ada salah satu mungkin peserta kajian yang begitu luar biasa, hampir mirip sekali dengan tema Ustadz malam ini gitu Ustadz ya. Dan itu salah satu contoh orang-orang yang memang selalu mengolok-olok Islam gitu Ustadz ya. Tapi kadang-kadang saya sendiri Ustadz, izin mohon maaf agak sedikit panjang dulu prolognya. Saya menemukan pengalaman dan memang sampai sekarang pun saya masih mengalami gitu Ustadz ya. Ketika saya mengajak kepada sesuatu yang baik gitu ya, terutama di lingkungan sekolah tempat anak saya belajar gitu Ustadz ya. Kadang-kadang tak jarang saya juga menerima olok-olokan gitu ya. Misalkan ketika saya mengajak untuk proses pembelajaran tidak menggunakan musik gitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang itu tidak diterima baik itu di kalangan guru maupun orang tua sendiri gitu Ustadz ya. Memang dari awal memang saya ada kekeliruan dalam memasuki sebuah sekolah. Tapi ketika saya ingin keluar dari sekolah tersebut Ustadz ya, kadang-kadang saya juga menemukan kadang-kadang kekhawatiran gitu Ustadz ya, ketika saya pindah sekolah apakah tidak menemukan cobaan-cobaan baru gitu Ustadz ya, karena ya yang namanya kehidupan kan tidak ada yang sempurna. Saya berpikir juga sekolah juga tidak ada yang sempurna gitu Ustadz gitu. Mungkin seperti itu Ustadz. Yang kedua juga bagaimana kita supaya tidak cepat emosi ya gitu Ustadz ya, ketika kita seringkali diolok-olok oleh mungkin di lingkungan kita Pak Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hikmah kenapa tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Diulang oleh Allah tawasau ini, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran.
Ya, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika orang itu baik tidak akan berdampak kepada siapapun. Tapi ketika dia baik dan berusaha memperbaiki yang lainnya, itu yang membuat gerah orang lain. Ya, itu yang akan membuat emosi orang lain. Dan ketidaksabaran kita itu tidak akan merubah situasi dan kondisi. Malah kesabaran itu yang akan memperbaiki. Alhamdulillah misalnya ikhwatal iman, Anda melihat dalam kondisi dakwah ini, dalam perjuangan dakwah ini, Anda melihat berapa banyak institusi-institusi, sekolah-sekolah yang dahulunya mengikuti manhaj yang nyeleneh, yang menyimpang, dan kemudian alhamdulillah berubah manhaj sekolah itu menjadi lebih baik dengan kesabaran sebagian mereka yang terus dengan istiqamah, berdakwah, berdoa, memohon kepada Allah dan menasihati dengan baik, ya. Dan kita tidak perlu sakit hati diolok-olok ketika menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa kita tidak perlu terlalu terbawa perasaan, ya, terlalu baper ya dengan itu? Karena para nabi dan para rasul pun mengalami hal yang sama. Ketika kita dihina karena keistiqomahan kita di atas agama, maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi kita bisa seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kapan lagi kita bukan lagi dihina karena pribadi, bukan karena individu, bukan karena sifat perangai, bukan karena personal, tapi karena misi dakwah, karena kebenaran yang kita bawa atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika karena itu kemudian kita dihina, maka kita layak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya menjalani sebagaimana dijalani oleh nabi-nabimu dan Nabi Muhammad SAW. Juga dengan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, para aulia Allah terdahulu. Yang mereka ini tidaklah tiba-tiba menjadi orang-orang mulia tanpa ujian. Mereka mulia setelah menerima tempaan yang dahsyat dari ujian-ujian yang paling dahsyat terutama di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kuncinya adalah kesabaran saja. Maka Nabi saja pun juga sangat bersabar. Ya apalagi kita. Luar biasa. Harus ekstra sabar ya, Masya Allah. Bisa antum bayangin Kang Zai, misalnya Betul. mendapatkan tadi omongan-omongan yang terhadap Nabi Muhammad disampaikan ke kita. Bisa kita rekam itu orang. Betul, Masya Allah. Tapi bisa kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Para pemuka Quraisy sebenarnya mengakui kehebatan Al-Quran, tapi mengapa mereka masih belum mau beriman? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, telah disampaikan pada kesempatan, kalau salah 2 kesempatan sebelumnya, bahwa di antara penyebab utamanya adalah karena mereka hasad, mereka iri, mereka dengki. Ya, kenapa kok dari Bani Hashim, kenapa bukan dari Bani Makhzum misalnya? Kenapa kok Muhammad? Padahal ada yang menurut hemat mereka lebih hebat dari Nabi Muhammad, lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Muhammad? Kenapa kok bukan yang lebih tua dari dia, yang lebih senior misalnya? Kok Muhammad? Gitu. Ini di antara faktor yang paling dominan dan juga faktornya adalah fanatisme kesukuan. Ya, fanatisme kesukuan itu juga pengaruh yang sangat kuat karena setiap orang akan melihat sukunya itu superior. Ya, jika antum setiap orang ditanya mana suku bangsa paling hebat di negeri ini misalnya dengan skala Nusantara, ya orang Jawa akan mengatakan Jawa paling hebat, orang Sunda akan mengatakan Sunda paling hebat, ya orang Padang akan mengatakan Padang paling hebat, ya, terus demikian orang Bugis akan mengatakan Bugis yang paling hebat. Karena memang ada fanatisme kesukuan yang memang terbawa sejak kita belum lahir. Ya. Dan kita sudah disuntikkan bahwa suku kamu, bangsa kamu, nenek moyang kamu, dan terus demikian seperti itu. Merasa dirinya superior. Di antara orang-orang Quraisy pun demikian. Bahwa apa yang mereka terima dari nenek moyang mereka, itu membuat mereka, kami paling hebat dengan apa yang telah kami terima.
itulah yang pernah Ana singgung dalam beberapa kajian tentang sirah ini, bahayanya terlalu fanatik terhadap budaya dan tradisi setempat. Karena tidaklah ajaran kebenaran para nabi itu ditolak kecuali dengan budaya. Maka klaim sebagian kiai ya yang mengatakan bahwa kalian mulia itu bukan karena dengan agama, tapi dengan budaya. Ini adalah klaim yang aneh dari seorang kiai. Ya, bagaimana Islam ini jika benar karena budayanya, bukan karena agamanya? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW atau bangsa Arab pada saat itu bisa mengalahkan Persia dan Romawi? Budaya atau agama? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun." Ya, janganlah kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, sedangkan engkau adalah yang tertinggi. Ya, itu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai umat-umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya, yang terbaik dimunculkan untuk umat manusia bukan karena budaya, tapi karena iman, karena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tadi dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, sedangkan kamu adalah yang tertinggi, kamulah yang terhebat. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu orang yang beriman. Jadi kemuliaan dan kehebatan itu mengikuti iman, mengikuti agama, bukan mengikuti budaya. Seperti yang diklaim, yang lucunya lagi adalah itu diklaim oleh seorang kiai. Ya, seorang kiai yang menjadi pemimpin sebuah organisasi Islam misalnya. La haula wala quwata illa billah. Coba antum perhatikan misalnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu, sebab-sebab kemuliaanmu. Apakah kamu tidak memahaminya? Allah sebutkan sebab kemuliaan itu dekat dengan Quran, bukan dengan menghidupkan budaya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Hairus di Malaka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafir Quraisy sering mengatakan Al-Quran adalah syair Arab. Apakah pada zaman itu bahasa Arab dan sastra Arab mempunyai kedudukan yang tertinggi menyebabkan Quraisy sering bersyair? Demikian Ustaz. Bukan hanya pada saat itu, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tidak ada sastra yang bisa mengungguli sastra Arab. Sampai hari ini. Ya, bahwa sastrawan Arab dari dahulu sampai akhir zaman insyaallah itu akan terus mengungguli sastra di luar Arab. Sehingga warisan bangsa Arab dalam ilmu sastra dan budaya ini luar biasa. Luar biasa. Sangatlah hebat. Antum juga belajar bahasa Arab, misalnya membaca buku-buku karya terkait tentang adab, tentang balaghah, dan yang semisalnya, antum akan mengetahui akan hal itu. Ada seorang hidup satu generasi sebelum kita, seorang alim sastrawan hebat. Ya, beliau tinggal di Mesir, tapi aslinya dari negeri Yaman. Namanya Ali Ahmad Bakthir. Ali Ahmad Bakthir. Ya, nah beliau ini ketika sekolah, dia sekolah di Mesir, dosennya mengatakan bahwa sastra tidak ada sastra yang lebih hebat daripada sastra Inggris. Ya, terutama dia menyampaikan tentang sastra karya-karya William Shakespeare, di antaranya Romeo and Juliet. Dia menyampaikan kehebatan William Shakespeare, kehebatan Romeo and Juliet. Ali Ahmad Bakthir pada saat itu sebagai seorang siswa di sana, dia mengangkat tangan. Dia mengatakan, saya bisa lebih hebat daripada William Shakespeare. Dia seorang syair, seorang sastrawan. Dia memiliki karya-karya yang luar biasa. Ya, dalam masrahiyat cukup hebat, masya Allah. Saya membaca beberapa karya beliau, rahimahullah.
beliau seorang sastrawan yang Islamis, ya, karena sastrawan ini budayawan biasanya pada dasarnya. Karena sastrawan itu adalah sebagian dari budayawan, maka ada yang dekat ke Islam, ada yang bebas, ya, sangat bebas. Nah, Syekh Ali Ahmad Bakti rahimahullah, beliau seorang sastrawan yang Islamis, yang dekat dengan Islam. Nah, kemudian dia menerjemahkan Romeo and Juliet ke dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa sastra yang sangat tinggi, mengalahkan kehebatan edisi Inggrisnya. Mengalahkan kehebatan dari yang edisi bahasa Inggrisnya. Ini bagi siapapun yang mempelajari tentang sejarah sastra Arab akan mengetahui akan kehebatan akan hal ini. Ya, tentang bait-bait syairnya, tentang ketinggian dan kehebatan bahasanya, tentang dijaganya bahasa itu, ya, dan banyak hal yang tidak mungkin disampaikan dalam kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Sudah pukul 21:24, Ustaz. Apakah mau dicukupkan saja? Boleh. Kita cukupkan. Baik, dicukupkan saja ya. Namun sebelumnya kami ingin memohon maaf kepada jamaah sekalian karena ada atas ketidaknyamanannya tadi, karena memang di luar kendali kami. Biasanya kami akan melock untuk chatnya kecuali oleh panitia saja, sehingga tadi ada apa tadi? Tadi itu ada yang ini orang zalim gitu, Ustaz. Jadi ngechat apa Islam itu teroris, nah seperti itu. Tapi sudah di remove gitu ya. Ini dikarenakan kolom pertanyaan untuk chat WA ke WA panitia saat ini diliburkan karena yang pemegang HP-nya, pemegang nomornya itu Doni sedang mengurus istrinya, betul begitu. Sehingga sementara pada malam hari ini melalui chat Zoom saja. Nah, qadarullah tadi itu sempat ada orang yang jahil gitu ya, orang yang abal gitu, sehingga mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Islam dikatakan teroris gitu. Betul. Dia tinggalnya di mana? Ya? Tinggalnya dia di mana? Nggak tahu ya. Tadi keburu dia mengatakan Muslim teroris, Muslim dikatakan teroris, dan pasti dia tinggal di Indonesia pastinya kan? Betul. Tetangganya kanan, kiri, depan, belakang, insya Allah mayoritasnya adalah Islam. Islam, betul. Kok bisa dia hidup santai begitu, padahal dia bertetangga dengan teroris semua. Gitu. Betul. Mungkin lupa dia akalnya tertinggal di mana gitu, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ya, tertinggal di mana nggak tahu tuh akalnya ya. Kemudian juga ya sekali lagi itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mungkin Ustaz ada akhir kalam sebelum menutup kajian ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, sebelum saya sampaikan kalimat penutup bahwa materi berikutnya insya Allah tentang hijrah kedua ke Habasyah. Ya, hijrah kedua ke Habasyah itu materi yang akan disampaikan pada supaya panitia mencatat ini. Jadi langsung saja bisa nanti membuat posternya untuk kajian yang akan datang, tidak perlu mengklarifikasi lagi karena hijrah kedua ke Habasyah. Ya, bisa antum mengingatkan kepada panitia yang biasa membuat poster bahwa materi kita adalah hijrah ke Habasyah kedua atau hijrah kedua ke Habasyah. Baik, insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat ya, anak pribadi ketika membaca sirah ini melihat bagaimana kekurangan ajaran Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak ada partner dakwah, ya, tidak ada partner dakwah. Kalau misalnya di zaman ini kita melihat teman saudara kita seorang dai yang dicela, dihina, diintimidasi, kita mungkin bisa mendoakannya, menghubunginya, mensupportnya, bahu-membahu, mendukungnya, ya, kita menghadapi bareng-bareng, ya, kita membuat suatu pergerakan reaksi yang lebih, yang setidaknya defense lah, daripada kita melawan, kita defense supaya tidak terlalu menyakiti. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi bayangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau sendirian, tidak ada partner dakwah, tidak ada Nabi di samping beliau selain beliau SAW. Beliau imamnya, beliau uswahnya, beliau qudwahnya, beliau pemimpinnya, beliau SAW sendiri. Dan beliau disampaikan dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu.
dan beliau nabinya. Kalau kita diminta untuk tunjukkan mukjizat, ya kita bisa ngomong enak, saya bukan nabi. Ya, tapi Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diminta ini, diminta itu, diminta ini, sampai orang-orang terdekatnya termasuk sepupu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi itu, segala kekurangan ajaran yang sedahsyat itu, yang insya Allah kita jika menghadapi pelecehan-pelecehan, ledekan-ledekan yang seperti itu, mungkin kita tidak akan tabah, kita tidak akan kuat, tidak akan kuat. Mungkin kita bisa stres, kita bisa konsultasi ke psikolog, ya kita bisa menutup diri, ya kita bisa tidak ingin ketemu dengan banyak orang, dengan ketemu dengan orang, ya kita akan menjadi orang yang betul-betul menarik diri dari masyarakat. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang disempurnakan, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau adalah uswah dan qudwah kita. Maka setiap pelajaran sirah ini, ketika kita mengambil pelajaran yang seperti ini, kita harus menyadari bahwa cemoohan, hinaan, cacian itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti sampai kita nanti kembali kepada Allah. Sampai semua ini dikembalikan kepada Allah. Dunia dan akhirat dikembalikan kepada Allah. Itu tidak akan berhenti. Tinggal kita di posisi siapa. Apakah kita di belakang, di golongannya Rasulullah SAW, atau di golongan musuh-musuh Rasulullah SAW. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Kita cukupkan di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.